Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang Allah muliakan, hendaklah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan amal soleh. Dan kita bersyukur karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang telah kalian peroleh, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah kita dapat menjalankan perintah Allah di waktu yang tersisa dari umur kita. Kita masih dapat bersujud kepada Allah, memberikan secara totalitas ketundukan, kepatuhan diri kita kepadanya, dan ini adalah salah satu nikmat yang paling besar. Kemudian jamaah Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, di kajian perdana ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah. Sirah diambil dari kata perjalanan ataupun biografi dari sosok yang paling mulia dan paling agung, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan bagi kita, menjadi panutan bagi kita, qudwah bagi kita sepanjang zaman. Bahkan tokoh yang berpengaruh di dunia ini ditempatkan nomor satu adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memberikan semangat dan motivasi bagi kita kaum muslimin, bahwasanya Nabi kita adalah Nabi yang memang secara totalitas, baik akhlak, perbuatan, serta perkataan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Quran. Ketika Aisyah ditanya, bagaimanakah akhlak Nabi wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi SAW, semuanya adalah Al-Quran. Setiap perintah yang Allah perintahkan, Nabi melakukannya. Setiap larangan, munhiyat, perkara-perkara yang Allah larang, Nabi menjauhkan. Dan kita wajib untuk mengikuti Nabi secara totalitas, minimal semaksimal mungkin kita lakukan. Kaum muslimin jamaah Allah muliakan, sebelum kita mempelajari sirah nabawiyah, kita harus mengetahui di antara fawaid dirasah sirah nabawiyah, faidah mempelajari sirah nabawiyah, sehingga kita termotivasi untuk senantiasa mengikuti
setiap marhala dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bicara tentang sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak beliau sebelum dilahirkan, kondisi kota Mekah, Jazirah Arab tatkala itu dalam kegelapan. Masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa fatrah yang sangat panjang. Sebagian besar manusia ketika masa fatrah mereka keluar dari agama fitrah, yaitu al-Islam. Karena setiap nabi dan rasul agamanya Islam. Hanya syariatnya saja yang berbeda. Hanya kaifiatnya saja yang berbeda. Seperti kaum Bani Israel, tatkala mereka ingin bertobat, maka taubatnya dikatakan dia itu bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Taubatan nasuh adalah membunuh dirinya. Tetapi tidak dengan kaum Nabi Isa. Kemudian kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika bertobat cukup dengan mengakui dosa dan kesalahan. Kemudian mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, kata Nabi, wa atsbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Kemudian jamaah Allah muliakan, kita akan mempelajari di antara fawaid dirasah, mempelajari sirah nabawiyah. Apa yang akan kita dapatkan dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ya. Di mana Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau memberikan ringkasan penting untuk kita mempelajari sirah nabawiyah. Beliau mengatakan inna dirasata sirah nabawiyah al-utrah da'uddu qada'al lil qulub. Ya, kata beliau, sesungguhnya mempelajari biografi Nabi yang harum adalah penyejuk bagi hati. Ya, jadi penyejuk bagi hati. Wa bahjatul nufus, kegembiraan bagi jiwa. Wa sa'adatun wa ladzah wa qurrata ain, yaitu kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan bagi mata. Kemudian beliau melanjutkan, bal innaha juz'un min dinillah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari sirah nabawiyah bagian dari mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, yataqarrabu biha ilallah, yang mana dengan mempelajari ini dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, mempelajari sirah nabawiyah menggerakkan hati kita untuk mengetahui perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian atau sepertiga dari Al-Qur'anul Karim itu turun disebabkan ada asbab atau sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dan ini akan senantiasa berkorelasi dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masa beliau dipilih oleh Allah sebagai nabi di usia 40 tahun, di usia 25 tahun, mohon maaf. Kemudian dipilih menjadi seorang rasul untuk berdakwah kepada kaumnya ketika usia berapa? 40 tahun. Di mana selama 13 tahun Nabi SAW menghadapi gangguan, menghadapi intimidasi dari kaumnya, menghadapi tekanan. Bahkan kaumnya itu bagian dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dari paman-paman beliau, dari sepupu-sepupu beliau yang tidak mengindahkan ajakan dan seruan dakwah beliau.
Sehingga apa? Mempelajari sirah nabawiyah bagian dari ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna hayatan nabiyina al-karim, dikarenakan kehidupan nabi kita yang mulia salawatullah wa salamuhu alaih, semoga salawat dan salam terlimpah atasnya, kehidupan ya yang memberikan dampak ya, kehidupan yang dimana Nabi SAW menghadapi ujian yang sangat berat. Beliau mencurahkan seluruh ya waktu, pikiran dan tenaganya untuk berdakwah pada agama Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau mendapati cacian. Kemudian beliau menghadapi dengan penuh kesabaran. Beliau menghadapi dengan penuh keridhaan, karena beliau mengetahui bahwasanya tidaklah setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan ada gangguan, akan ada musuh dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia akan mengganggu dakwah para nabi dan rasul. Sebagaimana manusia ada yang beriman kepada Allah, jin pun ada yang beriman. Manusia ada yang kafir kepada Allah, jin pun ada yang kafir. Sebagian jin beriman kepada dakwah Nabi SAW, sebagian jin ada yang enggan, sebagaimana manusia. Inilah yang didapatkan oleh Nabi SAW. Lantas atas kegigihan dalam mencapai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap menyuruh agamanya. Beliau tetap menyuruh agamanya. Kemudian ada banyak manfaat dan keuntungan dalam kita mempelajari biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diantaranya kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yaitu untuk mendorong seseorang kepada kesabaran. Jadi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita tahu bagaimana Nabi SAW mendapatkan ujian yang sangat berat. Kesabaran Nabi SAW bagian dari pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Hidup ini memang butuh kesabaran, jamaah Allah muliakan. Untuk beribadah kepada Allah kita butuh kesabaran. Untuk istiqomah di atas ketaatan kita butuh yang namanya kesabaran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan rasul. Ya, ulul azmi itu nabi dan rasul yang memiliki keteguhan hati, kesabaran tingkat tinggi menghadapi ujian yang sangat berat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara salah satu faidah agar kita melatih kesabaran di dalam melakukan ketaatan. Karena surga itu mahal, jamaah Allah muliakan. Surga bukan murah. Surga tidak didapatkan dengan badan yang leha-leha. Surga harus mengerahkan seluruh apa yang kita miliki, baik tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Kemarin kita sudah melaksanakan Idul Adha. Bagaimana kita mengeluarkan harta terbaik untuk beribadah kepada Allah, yaitu mengorbankan hewan kurban yang memang disyariatkan oleh Allah, baik berupa unta, sapi, dan sejenisnya, kambing atau domba yang sejenisnya, demi mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah mengatakan, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Sesungguhnya daging kurban yang dipersembahkan untuk Allah
Darah yang mengalir tatkala menyembelih hewan kurban itu semata-mata tidak akan sampai kepada Allah. Walaki yanalhu taqwa minkum. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Allah menginginkan ketakwaan dalam setiap syariat yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya, yaitu agar seorang hamba bertakwa kepada Allah, agar seorang hamba menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah, tunduk, serta merelakan apa yang menjadi asbab mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, faidah yang kedua, ketika seseorang mempelajari sirah nabawiyah adalah agar mereka dapat meneladani Rasulullah SAW. Nabi SAW adalah panutan bagi setiap manusia sampai akhir zaman, di mana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa berlaku yang terbaik di dalam bermuamalah. Maka Allah mengabadikan, wa innaka la'ala khulqin 'azim. Sesungguhnya pada dirimu wahai Nabi Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Allah mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat, di mana Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia, yaitu di atas agama yang sempurna, yang menyeluruh, di mana Nabi SAW menegakkan perintah yang ada di dalam Al-Quranul Karim secara perkataan maupun perbuatan. Ini makna dari wa innaka la'ala khulqin 'azim. Sehingga jamaah Allah muliakan, Nabi SAW melakukan berbagai macam perintah itu demi mengagungkan agama Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita menyembelih hewan kurban. Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, hal itu berdasarkan dari ketakwaan hati, berasal dari ketakwaan hati. Ternyata ketakwaan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Di dalam diri Rasulullah terpancar setiap perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Setiap Nabi mengatakan sesuatu nasihat kepada para sahabatnya, maka perkataan yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat pasti beliau lakukan. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin bangunnya ia di tengah malam. Bayangkan, Nabi SAW senantiasa bangun di tengah malam, memberikan contoh untuk umatnya. Karena banyak sekarang para dai, para asatid yang mereka jago untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, akan tapi untuk dirinya dia tidak melakukannya. Na'udzubillah. Ini nasihat penting bagi saya pribadi dan siapapun kita sebagai orang-orang yang mendapatkan amanah ilmiah untuk menyampaikan ilmu, para asatid, para dai, untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah didapatkannya. Karena akan bertolak belakang ketika dakwah yang disampaikan oleh seorang ustadz, seorang dai, tetapi bertentangan. Kita lihat pemberitaan pada saat ini, kiai menjadi kiai cabul, na'udzubillah. Ustadz menjadi ustadz yang tidak menjadi contoh, berhubungan mesum dan yang lainnya. Belum lagi ada kiai dan ustadz yang mengarahkan umat kepada kesyirikan, dilabeli ahli ilmu, tetapi dari sisi perbuatannya sangat jauh dari
ilmu yang ia bawa. Na'udzubillah. Ini ada ujian bagi setiap manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Yang pertama kali dia harus dakwahkan dirinya. Dia harus menjadi contoh dan tauladan, sebagaimana Nabi SAW menjadi contoh bagi umatnya. Setiap perkataan Nabi SAW, perbuatan yang Nabi lakukan itu sesuai dengan perkataannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada contoh tauladan bagi kalian pada diri Rasulullah SAW, uswah hasanah, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Allah mengatakan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Iman dan hari akhir itu senantiasa berkorelasi. Orang yang beriman adanya azab kubur, dia tahu bahwasanya setelah alam dunia itu adanya alam kubur, alam barzakh. Kita ini hidup di fase keberapa? Setelah alam ruh, alam janin, alam ruh dulu baru alam janin. Kemudian alam dunia kita di fase ketiga. Lambat laun, tidak lama lagi bahasanya. Kita akan hidup pada fase berikutnya, itu fase apa Bapak Ibu semuanya? Jamaah Allah muliakan, fase alam kubur atau alam barzakh. Yang mana Allah mengatakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melahirkan kalian sampai kalian masuk atau menziarahi kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Ingat, kalau ada yang mengatakan kuburan itu tempat peristirahatan terakhir, ini salah mutlak, salah sekali. Kuburan bukan tempat peristirahatan. Siapa yang istirahat? Sekarang kalau kita lihat kuburan, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, di kuburan orang sedang sibuk. Berbagai macam ataupun nas yang diberitakan oleh kita melalui nas-nas yang sahih dalam hadis sahih. Ya, orang yang mendapatkan nikmat dia disibukkan dengan nikmat kubur, dengan nikmat kubur. Orang yang mendapatkan azab dia pun disibukkan dengan azab kubur. Terutama orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya. Adapun kita berada di fase alam dunia. Dunia ini sangatlah sebentar, jamaah Allah muliakan, sehingga kita senantiasa berusaha agar menjadi orang-orang yang senantiasa berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini. Banyak ujian dan cobaan. Banyak hal-hal yang sulit kita lalui untuk senantiasa istiqomah. Tetapi ingatlah, ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, siapa yang mengharapkan perjumpaan Allah dan hari akhir, maka Allah akan memberikan buah istiqomah bagi seseorang. Maka iman ini sangat menentukan atas keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita, jamaah Allah muliakan. Kalau iman kita rapuh, iman kita telah terbengkalai dengan kekufuran, dengan dosa dan kemaksiatan, secara otomatis keistiqomahan kita di atas agama ini akan berpaling, akan menjauh dari yang dinamakan istiqomah. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dan di antara perwujudan untuk mengikuti suluk, yaitu adab, ya, etika Nabi SAW di dalam mempraktekkan
adab yang terbaik untuk umatnya, maka kita harus mengetahui bagaimana Nabi SAW bertaamul dengan para sahabatnya. Bagaimana tatkala Nabi mendakwahkan orang-orang Mekah yang tatkala itu sangat sedikit yang mengikuti dakwah Nabi. Selama 13 tahun hanya dikatakan bilangan jari yang mengikuti dakwah Nabi. Puluhan orang bahasanya yang mengikuti dakwah Nabi, sampai pada fase di mana Nabi SAW diperintahkan untuk keluar dari kota Mekah, untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelumnya ke negeri Habasyah, kemudian yang terakhir ke kota Madinah, di mana di kota Mekah ya semakin Nabi SAW mendakwahkan Islam, baik dalam dakwah sirriyah ataupun jahriyah, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan, semakin Nabi SAW berkesinambungan untuk mendakwahkan dakwah Islam, maka disitulah intimidasi yang dihadapi oleh Nabi lebih kuat lagi. Nanti kita akan ceritakan ketika fase Mekah, di mana Nabi SAW mendapatkan gangguan yang sangat berat. Ketika di kota Taif pun demikian. Ya, seorang Nabi dan Rasul yang memberikan kabar gembira, memberikan peringatan akan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka menentang. Mereka menghinakan Nabi dengan melempari kotoran, melempari batu dan yang lain-lain. Ini di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi, sangat berat sekali. Maka Nabi mengatakan inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ujian sesuai dengan besarnya pahala itu, sesuai dengan besarnya ujian. Orang yang melaksanakan haji pada saat ini, saya punya jamaah ya, sampai suami istri ya, yang istrinya intens sekali ya, karena dia sedang haid dan yang lainnya. Dia mengalami sakit di sana. Bagaimana kondisinya? Drop sekali. Kita berikan motivasi, berikan solusi konsultasi syariah sehingga dia tetap tenang. Beberapa jamaah yang lain pun demikian. Beratnya ya melaksanakan haji pada tahun ini. Ya, cuaca yang sangat panas. Ya, jumlah jamaah yang lebih banyak dan bertambah. Kondisi-kondisi yang tidak menentu dari sisi imun tubuh dan yang lainnya. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Itu saja modal utama yang harus kita tanamkan pada diri kita semuanya, jamaah Allah muliakan. Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, pasti Allah akan uji. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa seorang hamba, Allah uji mereka dengan ujian, musibah. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang telah kalian dapatkan, musibah yang menimpa kalian, kata Allah, itu disebabkan oleh ulah tangan kalian. Jadi kalau ada musibah ujian, pertama kali kita harus mengaca diri, jamaah yang Allah muliakan. Kalau Nabi mendapatkan ujian, Allah ingin meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memuliakan beliau. Kecuali kita memang jarang makan dosa, bisa jadi adalah ujian untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Tetapi pada umumnya kalau ada ujian yang jatuh pada diri kita, itu disebabkan dosa dan kemaksiatan. Kita levelnya bukan seorang Nabi dan Rasul, jamaah. Sehingga apa? Setiap musibah yang kita dapatkan pasti karena ulah dosa kita. Maka solusinya adalah kita mengambil asbab, mengambil sebab dari ujian ini sebagai ladang untuk meleburkan dosa-dosa kita. Dosa kita sudah terlalu banyak, sehingga apa? Allah ingin meleburkan dosa-dosa kita. Karena amal soleh kita dikit, minim. Salat 5 waktu, satu waktu berapa kali jamaah yang kan? Maksudnya berapa menit? Paling banyak 10 menit kita udah bagus. 15 menit lah, ya agak ini khusyuk dikit ya zikirnya.
15 menit dikalikan 5 waktu berapa? 65 menit. Benar gak? 75 menit ya? 75 menit. Sedangkan kita ini diberi waktu 24 jam. Hanya sejam lebih 15 menit kita ibadah sehari semalam. Sedangkan ada yang mengatakan kita untuk dunia dan akhirat harus seimbang. Masya Allah. Terlihat bijak, padahal dia kaum munafikun. Ya, nggak ada kita seimbang untuk akhirat dan dunia, itu nggak mungkin seimbang. Pasti dunia lebih unggul dalam setiap waktu yang kita habiskan, yaitu untuk dunia kita. Istirahat 8 jam, tambah 2 jam siang, 10 jam nggak apa-apa. Sisa 14 jam. Tadi 1 jam 15 menit. Selebihnya apa? Untuk dunia. Kalau ada orang yang bahkan kurang istirahat, untuk apa lembur? Mencari dunia, mencari target, untuk mencapai target maksudnya. Dia harus punya rumah, tahun ini dia harus punya rumah, dia harus punya kendaraan mewah, dia harus punya macam-macam. Ya, ambisinya terhadap dunia sangatlah besar, sehingga dia mengejar target. Padahal dunia ini tidak lebih daripada sebatas sayap nyamuk atau bangkai kambing yang cacat. Bayangkan jemaah Allah muliakan. Mending kalau bangkai kambing normal, ini cacat. Hidupnya aja nggak mau, apalagi jadi bangkai, kata para sahabat. Begitulah kata Nabi dunia. Seperti lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat ini. Tetapi bagaimana kita orang yang sangat terpukau terhadap dunia ini? Zujina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatir muqantarah. Dijadikan dunia ini ya perhiasan. Dihiasi. Kita ini ditipu oleh dunia ini yang sementara, padahal akhirat adalah negeri yang abadi. Kembali jamaah Allah muliakan. Inilah perkara yang wajib kita pelajari. Perkara kedua, bahwasanya mempelajari sirah nabawiyah adalah sebagai mizan, yaitu petunjuk yang lurus, sebagai timbangan untuk menimbang amal perbuatan seseorang. Apapun yang sesuai dengan petunjuk dan perilakunya, semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada Nabi SAW. Jadi setiap petunjuk dan perilaku yang sesuai dengan Nabi SAW itu adalah petunjuk. Nabi SAW ya wa innaka la'ala khuluqin azim. Atau dalam ini, innama bu'istu, maksudnya liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak umat sebelum Nabi SAW itu banyak akhlak yang mulia. Seperti ya, yang paling penting adalah apa? Menerima tamu. Memuliakan tamu itu akhlak orang-orang sebelum masa Nabi SAW. Kaum-kaum jahiliyah atau sebelum masa Nabi, bayangkan. Mereka rela untuk apa? Mengorbankan anak mereka. Dalam riwayat, walaupun riwayatnya dikatakan dhaif. Ini dicantumkan dalam apa? Sejarah bagaimana umat-umat terdahulu memuliakan tamu sampai menyembelih anak mereka untuk menghidangkan tamunya. Ya, kalau kita belajar tarikh demikian. Minimal memaksimalkan apapun yang ada pada mereka untuk memuliakan tamu. Terkadang kita kalau ada tamu enggan, padahal ini adalah salah satu ciri khas ya akhlak yang mulia. Maka Nabi mengatakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamunya. Artinya dia menyambut tamu tersebut dengan sambutan yang hangat. Maka Nabi menyempurnakan, mengajarkan para sahabat untuk memberikan yang terbaik
untuk tamu. Ini contoh yang sangat penting yang perlu kita laksanakan. Jangan sampai hanya ubudiyah saja, tapi muamalah pun demikian. Terkadang ubudiyah kita, ibadah kita lek sekali dengan Nabi SAW. Dahulu di sini tahun 2004 kita pasang ya sifat salat Nabi, masih ada gak ya? Ya, jadi kita ngeplek sekali ya salat kita, ya kan? Kemudian mode kita ya, pakaian kita, ya modis kita maksudnya, itu sesuai dengan apa yang ajarkan oleh Nabi. Di atas mata kaki kita berjenggot, itu amal soleh. Tetapi jangan dilupakan bahwasanya muamalah karimah, muamalah yang baik, muamalah yang terpuji adalah muamalah di mana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bermuamalah dengan tetangga. Wa man kana yu'minu bil yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jangan sampai kita ikut sunnah Nabi SAW, menisbatkan manhaj salaf, tetapi dalam muamalah kita nol. Bertemu kaum muslimin dengan wajah masam, tidak menunjukkan keceriaan, tidak mengucapkan salam. Ketika ada orang yang sedang terkena musibah, kita acuh tak acuh, seakan-akan tidak tahu, padahal kita tahu kondisinya. Bahkan kita membantu orang yang memang mereka membutuhkan, itu sangat dibutuhkan pada momentum tersebut. Kita harus prioritaskan harta terbaik kita keluarkan. Nabi dan para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan empati yang sangat tinggi untuk membantu kaum muslimin, membantu Islam dan kaum muslimin. Maka hidup kita harus bermanfaat untuk umat dan kaum muslimin. Saya ajarkan kepada murid-murid, hidup kita harus bermanfaat untuk umat, yaitu siapa? Keluarga kita, orang tua kita. Yang masih punya orang tua, maksimalkan untuk birrul walidain sebelum beliau meninggalkan kita. Yang sudah wafat, perbanyak istighfar untuk orang tua kita, karena istighfar kita dibutuhkan oleh orang tua kita, yang mana mereka sekarang berada di alam kubur. Kemudian saudara-saudara kita yang membutuhkan, utamakan sanak saudara, keluarga kita yang punya hubungan rahim. Ini adalah perintah dari Nabi SAW. Dengan mempelajari sirah nanti kita bagaimana mengetahui muamalah Nabi tatkala masa nubuwah sampai masa kerasulan, sampai menjelang wafat Nabi SAW, di mana para sahabat menjadikan Nabi sebagai potret contoh kehidupan yang sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti kita belajar sirah nabawiyah ini tidak menghasilkan, kita tidak aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat memprihatinkan. Terkadang ilmu kita sudah tahu, ilmu lewat begitu saja jamaah Allah muliakan, tanpa kita amalkan. Kita berusaha agar Allah membantu kita untuk melakukan amal soleh, amalan-amalan ketaatan yang dapat memperbanyak timbangan amalan kebaikan di sisinya. Kemudian jamaah Allah muliakan, di antara poin yang ketiga, mempelajari biografi Nabi yang mulia. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, membantu kita untuk memahami kitab Allah. Tadi kita sampaikan setiap perjalanan Nabi dari kehidupan beliau sampai Nabi nubbi'a bil Iqra, kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi diutus sebagai nabi, dan diutus sebagai rasul dengan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Semua berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari sirah Nabi akan mempertebal keimanan kita sebagai bentuk ibadah yang tadi disampaikan di awal. Karena berkaitan dengan firman Allah, turunnya sebab-sebab nuzul ayat atau asbabun nuzul.
Sebab-sebab turun ayat, karena seperti di Al-Quran itu mengkisahkan atau menceritakan kehidupan Nabi dan para sahabat. Berkaitan dengan ayat khamar, ya, kemudian perintah untuk berjilbab dan yang lainnya, itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk umat-umat selanjutnya. Maksudnya untuk umat beliau dari masa ke masa sampai akhir zaman. Setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga dan ibrah. Dan kita ketahui jamaah yang Allah muliakan, figur itu hanya berbeda. Ada orang jahat, orang baik. Ada orang yang soleh, orang yang fajir. Orang yang melakukan ketaatan, orang yang bermaksiat. Semuanya figurnya dalam Al-Quran diceritakan. Orang yang taat seperti Asiyah, istri Fir'aun. Suaminya orang yang bejat, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb yang maha tinggi. Dia manusia menisbatkan diri sebagai Tuhan, meninggikan dirinya di level ketuhanan. Ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ada orang yang senantiasa mendukung dakwah, ada orang yang akan menjadi corong untuk menggagalkan dakwah. Dakwah di tempat kita, di sekitar kita, ada orang yang senantiasa memberikan kontribusi, baik pikiran, harta, ya, dukungan moral, motivasi dan yang lainnya. Ada sebaliknya yang ingin menggagalkan dakwah kita. Ini adalah figur-figur yang memang sudah berlalu, hanya berubah figur selanjutnya. Ceritanya sama. Maka sekarang kita ini harus menempatkan diri, jamaah yang Allah muliakan. Apakah kita termasuk figur yang baik atau figur yang buruk? Figur yang senantiasa di atas ketaatan atau sebaliknya? Hanya dua, tidak ada yang ketiga pilihan. Maka tatkala kita di atas figur yang baik, kita minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat. Karena pertaruhannya nanti di akhir hayat kita. Ya. Innamal a'mal bil khawatimiha, kata Nabi. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya itu baik, niscaya Allah akan memberikan dan menganugerahkan husnul khatimah. Kalau akhirnya buruk, ya dia menutup dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah, banyak orang yang murtad. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di YouTube deretan artis yang murtad di masa senjanya sampai mati. Na'udzubillah. Padahal dia lahir dari keluarga muslim, dia orang muslim. Mengapa dia bisa murtad? Disebabkan dia tidak bersyukur dengan iman. Ingat, iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita pada saat ini, kita harus bersyukur jamaah yang Allah muliakan. Kita dapat duduk di taman dari taman-taman surga, Rawdatun min Riyadil Jannah, yang disebutkan oleh Nabi. Karena rawdah ada dua di atas dunia ini. Ada rawdah yang disebut rawdah taman dari taman-taman surga, ya, yang ada di Masjid Nabawi. Hanya orang-orang diberikan kemudahan datang ke tanah suci, dia bisa mendatangi rawdah, di mana bumi rawdah itu akan Allah angkat menjadi kafling di surga, ya, menjadi bagian dari surga. Makanya baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman-taman surga, kata Nabi SAW. Kemudian rawdah yang kedua seperti ini, ya, di mana Nabi SAW mengatakan tentang taman surga, ya, azan dulu biar Ustaz ingat ada dalilnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan raudhah yang dimaksud adalah taman dari taman-taman surga yang ada di atas permukaan bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqul dzikr." Nabi mengatakan, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang, kata Nabi. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu wa ma riyadul jannah? Apa yang maksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikr, yaitu halaqah dzikr. Hilaqul dzikr ini artinya majlis ilmu. Baik majlis di situ adanya Al-Qur'anul Karim. Kemudian membahas tentang ilmu, mempelajari Al-Qur'an, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu bisa hilaqul dzikr, halaqah dzikr. Dan halaqah dzikr bisa seperti ini, kajian dan majelis ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid dari masjid Allah. Yatluna kitaballah, mereka mempelajari Al-Qur'an.
mempelajari kaidah bacaannya, tafsirnya, mempelajari hukum-hukumnya, ya. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari di antara mereka. Adanya, ya, tadarus itu artinya ada guru dan murid. Ya, kalau tadarus nggak ada gurunya, nanti lost control. Ya, baca Al-Quran asal-asalan kayak kita tadarusan bahasanya, sah saja. Boleh tadarusan, yang penting satu membaca, kemudian yang lain mendengarkan, dan tidak perlu pakai speaker mengganggu orang. Kalau kita tadarusan halaqah khusus, ya, jamaah salat tarawih, tadarusan khusus perjamaah ada pribadi. Nah, yang perjamaah ataupun kelompok jamaah ini sebagai apa manfaat dan faidahnya, supaya yang baca Al-Qurannya kurang baik bisa disaling membenarkan. Satu orang seorang guru atau yang mahir, dia bisa meluruskan bacaan rekannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Enggak mungkin orang walaupun banyak masalah, kalau sudah duduk di majelis ilmu pasti tenang. Benar gak jamaah Allah muliakan? Keluar pusing lagi. Ya, umumnya Allah ngasih ketenangan, dan keluar insya Allah permasalahan itu terurai. Jadi antara kebaikan ataupun keajaiban, ya, orang yang menuntut ilmu syar'i itu Allah akan berikan jalan keluar baginya, karena dia dalam ketaatan. Dan ingatlah, setiap bentuk ketaatan itu akan mengeluarkan kita dalam setiap permasalahan, karena ketaatan dekat pada ketakwaan. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan awali dengan keyakinan, setiap ketakwaan kita, amal soleh kita, itu menjadi asbab untuk mengeluarkan kita dari segala permasalahan. Wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat, ya, rahmat malaikat. Malaikat meliputi rahmat, ya, rahmat Allah meliputi mereka, di mana para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Wa haffathumul malaika, maksudnya malaikat mengepakkan sayapnya disebabkan ridho dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang sedang mengkaji ilmu, baik mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir Quran, mengkaji kaidah bacanya, mempelajari hukum-hukum syar'i seperti belajar sirah nabawiyah, karena akan berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, mempelajari fikih, mempelajari hadis, yang terutama mempelajari akidah. Maka nanti di sirah nabawiyah tidak lepas dari pelajaran pesan-pesan dari Allah, dari Rasulullah SAW berkaitan dengan akidah. Kita harus kuatkan akidah kita di zaman yang penuh fitnah. Ya, harga melambung tinggi, kurs dolar terus naik. Orang yang beriman, dia tidak takut, sebagaimana dia yakin bahwasanya ketika kurs dolar waktu itu misalkan 7.000, Allah yang memberikan dan mencukupi rezeki mereka. Ketika kurs dolar pun naik, dia tidak akan merasa takut. Yang terpenting adalah doa dan usaha. Ya, mau berapa naiknya misalkan, bagi kita orang yang beriman, bahwa rezeki ada di tangan Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutaimun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia adalah Allah, dialah Allah, zat yang maha memberi rizki, zat yang maha kuat, lagi maha kokoh. Ar-Razzaq, dialah Allah yang memberi rizki kepada kita di saat harga naik dan harga turun. Bukan hanya harga turun saja. Kenapa kita merasa tenang harga turun? Seakan-akan harga itu ada kaitan dengan kurs dolar. Itu hanya hitungan manusia saja. Ketika harga naik pun, yang memberi rezeki hamba adalah Allah. Jadi kita merasa tenang, terus berdoa, terus mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Dengan melaksanakan kajian ini, memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Di mana ada majelis di dunia, di langit pun ada majelis yang mulia, yaitu majelis para malaikat. Allah memberikan dan Allah menyebutkan nama-nama orang yang bermajelis. Fulan bin Fulan sedang mengkaji ilmu. Fulan bin Fulan mendengarkan kalamku, yaitu Al-Quran. Mereka mendengarkan hadis-hadis nabiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan pujian, sanjungan kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Kemudian jamaah Allah muliakan, ini diantara hal-hal yang perlu kita pelajari dari sirah nabawiyah. Mempelajari sirah nabawiyah ta'miqan li mahabbatihi, ya, untuk kita lebih dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ingat, kalimat la yu'minu ahadukum bukan tidak beriman sama sekali. Maksud dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai diriku lebih dicintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia secara umum. Menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi, di mana nanti Nabi akan membuka pintu surga sebelum Nabi dan Rasul yang lainnya, atau manusia, atau hamba-hamba Allah, Nabi yang diizinkan untuk membuka pintu surga. Dan Nabi SAW, ya, senantiasa mengatakan ummati, ummati, ya Rabbku, umatku, umatku. Nabi SAW sangat cemas dengan kondisi umatnya tatkala mereka tidak selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi akan merasa sedih, dan dia akan menangis melihat umatnya disiksa oleh Allah. Maka orang yang mengatakan saya adalah umat Nabi, saya adalah pengikut Nabi SAW, harus menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya, dimana Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa melakukan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu amalan yang amal itu tidak berdasarkan dari kami, tidak ada dasarnya dari kami, kata Nabi, maka dia akan tertolak. Maka setiap amaliyah kita, amaliyah dikaitkan dengan aqaid, akidah kita harus sesuai dengan akidahnya Nabi dan para sahabat. Ketika mengatakan aina Allah, di mana Allah, kita harus yakini Allah berada di mana? Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit, zatnya Allah berada di atas langit. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, pujilah nama Allah, zat yang maha tinggi. Kemudian jamaah Allah muliakan, dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan senantiasa, ya, menghargai, ya, perjuangan Nabi SAW. Orang yang menghargai perjuangan kekasihnya, dia tidak akan menyia-nyiakan perjuangan tersebut. Dia akan menghargai serta menjaga agar perjuangan tersebut terus, ya, berada dalam hal yang diinginkan oleh orang yang diperjuangkan. Orang yang berjuang maksudnya Nabi SAW memperjuangkan Islam. Kita harus berjuang mengikuti, ya, estafet dakwah ini harus kita lanjutkan. Pertama, ya, kalangan dai, kami yang para dai. Kemudian kita sebagai mad'u mengajak semampu yang kita mampu. Kita bisa mengajak dengan kemampuan yang kita miliki, mengajak manusia kepada jalan Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kemaksiatan. Kita awali dengan keluarga kita. Makanya tidak, ya, setiap kita gembor, misalkan kita harus menegakkan khilafah Islamiyah, negara Islam. Tidak mungkin negara Islam itu akan tegak kalau syariat Islam tidak diawali dengan keluarga terkecil, yaitu keluarga kita, anak istri kita harus
menegakkan syariat Islam jamaah Allah muliakan. Di antara manhaj, ya, manhaj para nabi, ya, manhaj salaf itu mengutamakan bukan yang besar dulu, yang kecil dulu. Bagaimana kita menegakkan syariat Islam di tengah-tengah keluarga kita. Anak istri kita harus menutup aurat. Istri kita, anak perempuan kita, anak laki-laki kita menegakkan syariat dengan datang ke masjid, menegakkan syiar-syiar Allah, ya, mendatangi kajian, mengamalkan seluruh perintah Allah dan larangan Allah dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Dari hal terkecil, ya, bertahap ke hal yang sedang sampai hal yang besar. Sekarang gembor-gembor, ya, di antara pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kita harus menegakkan khilafah Islamiyah. Ini adalah salah satu kekeliruan. Ya, tegakkan syariat Islam di tengah-tengah keluarga kita. Kita menjadi bagian untuk tegaknya syariat Islam di tengah-tengah keluarga kita, di masyarakat kita. Ya, kita harus ada regenerasi orang-orang yang mengenal akidah yang benar, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal syariat Nabi SAW, mengenal halal haram, sehingga terbentuk tempat atau komunitas yang Islami. Sehingga lambat laun tanpa kita gemborkan bagaimana menegakkan negara Islamiyah, ya, lambat laun suatu tempat atau negara itu telah menegakkan syariat Islam. Walaupun tidak harus label syariat Islam, tetapi penerapannya, aplikasinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Indonesia kita bisa menegakkan salat 5 waktu, salat Idain, 2 salat hari raya, salat Jumat, tidak dilarang. Ini salah satu kebaikan jamaah Allah muliakan, ya. Di negara kita masih diberikan keluasan untuk beribadah, ya, secara leluasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja. Insyaallah kita lanjutkan muqaddimah atau permulaan dari pelajaran Sirah Nabawiyah. Semoga jamaah semuanya bisa istiqomah. Ya, doakan supaya saya juga bisa istiqomah. Kita semua berharap agar kita diberikan keistiqomahan di atas ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh, kemudahan untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat saya sampaikan sebelum iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan, ya. Insyaallah paham semuanya karena baru muqaddimah. Ya, marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.